kelompok 3 akan menjelaskan model pembelajaran yang kami gunakan, yaitu model pembelajaran auditory intellectually repetition atau AIR. Model pembelajaran AIR ini merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran ini mengutamakan keaktifan siswa, khususnya dalam mendengarkan, berbicara, memberikan ide atau argumentasi secara lisan atau auditory. Kemudian melatih kemampuan pemecahan masalah yang disebut juga dengan intellectually, serta memantapkan pemahaman siswa melalui pengulangan atau repetition terkait dengan materi yang dipelajari, yaitu berupa pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. Kemudian masuk pada langkah-langkahnya. Yang pertama ada tahap auditory. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kedua, guru membagikan LKS atau lembar kerja siswa. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai soal LKS yang kurang dipahami. Kemudian masuk pada tahap intelektuali. Yang pertama, guru membimbing kelompok belajar siswa untuk berdiskusi dengan teman-temannya dalam satu kelompok sehingga dapat menyelesaikan LKS tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan yang telah mereka diskusikan tadi. Siswa diharapkan dapat memikirkan bagaimana cara mereka untuk menerapkan informasi dan mempresentasikan hal tersebut sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok lain sehingga terjadi diskusi antara seluruh siswa dan juga guru, akan membantu jika siswa mengalami kesulitan. Selanjutnya ada tahap repetition. Pada kegiatan ini, guru melakukan repetisi kepada seluruh siswa, tetapi bukan secara berkelompok, melainkan secara individu. Repetisi yaitu pengulangan yang bermakna, pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. Yang pertama, memberikan latihan soal individu kepada siswa. Yang kedua, siswa membuat kesimpulan secara lisan tentang materi yang telah dibahas. Masuk pada kelebihan dari model ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melatih pendengaran dan juga keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapat atau auditory. Yang kedua, melatih siswa untuk memecahkan masalah secara kreatif atau intellectually. Ketiga, melatih siswa untuk mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari atau repetition. Dan keempat, siswa menjadi lebih aktif dan juga kreatif. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari model pembelajaran ini adalah terdapat 3 aspek yang harus diintegrasikan, yakni auditory, intellectually, repetition, sehingga secara sekilas pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. Tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan cara membentukkan kelompok pada aspek auditory dan juga intellectually. Baik, sekian dari saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pada ketua, silakan untuk menyiapkan. Baiklah, berdoa mulai. Baiklah, selanjutnya apakah dari teman-teman Anda ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang pergaulan bebas. Dan yang kedua, Ibu akan membagikan Anda semua kelompok jadi 2 kelompok. Di sini Ibu akan menjelaskan materi sedikit mengenai pergaulan bebas.
Apakah di sini sudah tahu mengenai pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah suatu hubungan antara individu dengan individu lain yang melewati batas. Dan terdapat dalam surah An-Nur ayat 2. Coba Anda, sesuatu Anda membacakan surah An-Nur ayat 2. Silakan ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki daerahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih pada Anda Ainil, yang mana dalam surah An-Nur ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwa pergaulan bebas itu akan mengakibatkan kepada kezinaan. Dan selanjutnya Ibu akan membagikan Anda kepada dua kelompok. Yang mana pembagiannya berhitung dari 1 dan 2. Dimulai dari ujung Hanum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Baik, silakan kepada Anda yang kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2. Di sini Ibu akan membagikan gambar kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan Anda diskusikan sama-sama. Yang mana jika tidak ada dipahami, silakan ditanya sama Ibu. Mau bertanya, Bu? Yang ini tugasnya mencari konsep larangan zina dan contohnya, Bu? Ya. Berarti udah dijelaskan apa yang terdapat. Baik. Kalau ini Bu, ini ini cewek loh. Ambil lagi surat. Berpacaran nggak sih? Iya, kayaknya Ada minuman keras juga, rokok juga kan? Kalau yang nomor 2 ini berkelahi. tawuran masih ini tawuran remaja. Itu tanggapan kita ya di sini. Itu gunanya ini apa? Ini apa? Isi juga pengertian. Tanggapan
kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar 1 yaitu tanggapan kami yaitu pada gambar di samping para remaja yang berpacaran sambil merokok dan meminum minuman keras. Di sini terdapat pergaulan bebas yang akan merusak masa depan bagi siswa. Pada gambar 2 yaitu gambar tawuran ataupun berkelahi, di mana tawuran atau berkelahi ini tidak boleh karena akan menimbulkan kekerasan fisik dan nantinya akan terluka. Selanjutnya yaitu pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perwujudan sikap dan perbuatan remaja dengan tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku atau dengan kata lain cenderung berbuat melanggar norma dan aturan. Yang kedua, contoh pergaulan bebas. Yang pertama, berpacaran, minuman keras, tawuran, merokok, dan juga melakukan seks bebas. Yang ketiga, ciri-ciri perbuatan yang termasuk dalam kategori pergaulan bebas, yaitu menghembuskan ruang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu, mengalami emosi dan gangguan mental, dan juga tidak bertanggung jawab dan juga melakukan kekerasan. Baik, terima kasih pada kelompok 1. Mari kita beri hapus. Kepada kelompok 2, coba Anda berikan satu pertanyaan pada kelompok 1. Kalian tidak dipahami. Saya Bu. Silakan bertanya kepada kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa penyebab dari pergaulan bebas? Dan terima kasih. Silakan kepada kelompok 1, apakah sudah bisa dijawab pertanyaan dari kelompok 2? Sudah, Bu. Ya, silakan. Silakan kelompok 2 memperhatikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Di mana pertanyaannya, apa penyebab terjadinya pergaulan bebas? Yang pertama itu kurangnya nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari kedua orang tua. Yang ketiga itu pengaruh dari lingkungan. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan menampilkan hasil diskusinya. Saya Bu. Silakan kelompok 2. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal di sini perwakilan dari kelompok 2. Di sini dapat kita lihat gambar 1 yaitu acara pernikahan. Jadi gambar 1 ini adalah menjelaskan bahwa yang mana pernikahan ini merupakan salah satu cara untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan zina. Karena dengan pernikahan seseorang akan berhubungan halal di mata Allah dan juga di mata hukum. Yang kedua ada gambar seorang anak yang belajar membaca Al-Quran, di mana di sini juga merupakan salah satu cara dalam menghindari perbuatan zina, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam sejak dini. Pertanyaan selanjutnya yaitu arti dari surah Al-Isra ayat 32 yang mana artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Dan juga kandungan dalam surah Al-Isra ayat 32 ini adalah Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan zina atau mendekati zina, seperti melakukan perbuatan berpacaran. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Beri hapus pada kelompok 2. Selanjutnya pada kelompok 1 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Saya Bu. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang bagaimana cara untuk mencegah perzinahan ketika seseorang itu belum siap untuk menikah. Sekian pertanyaan dari kelompok kami. Kembali kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu pertanyaannya, bagaimana seorang yang belum siap menikah? Jawabannya yang pertama itu tidak berpacaran, menjaga hawa nafsu, terus istiqomah dalam beribadah. Terima kasih. Setelah tadi
kedua. Di sini Ibu akan memberikan tugas pada Anda, yang mana bagian Anda yang bisa silakan angkat tangan. Yang pertama, coba sebutkan apa pengertian dari pergaulan bebas. Siapa yang bisa angkat tangan? Tidak, Bu. Silakan ini. Jadi pengertian pergaulan bebas adalah salah satu suatu hubungan antara seorang individu dan individu lain yang mana melampaui batas atau melenceng dari agama Islam. Baik, terima kasih pada Daniel. Yang kedua, coba Anda yang bisa jawab, yaitu tentang beri contoh tentang pergaulan bebas. Siapa yang bisa? Oh, silakan. Itu contohnya yang pertama itu adalah minuman keras, keluar di malam hari, itu kriminal, penggunaan narkoba. Baik, terima kasih kepada Anda. Terakhir, coba sebutkan dalam surat apa dijelaskan tentang pergaulan bebas. Ya, silakan. Pergaulan bebas dijelaskan dalam Quran surah An-Nur ayat 2. Alhamdulillah. Jadi aku Baik, selanjutnya kepada Anda yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, kepada Anda yang bisa, silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini yaitu tentang pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas yaitu perwujudan sikap dan perbuatan remaja dengan tidak memperhatikan norma dan aturan yang berlaku. Yang kedua, contoh pergaulan bebas. Yang pertama, berpacaran, minum minuman keras, tawuran, merokok, melakukan seks bebas. Ciri-ciri perbuatan yang termasuk dalam kategori pergaulan bebas. Yang pertama, menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu, mengalami emosi dan gangguan mental, tidak bertanggung jawab dan melakukan kekerasan. Sekian, terima kasih, Bu. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran pada hari ini kita dapat mengambil hikmahnya agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam